Oke, sudah ya, rata-rata sudah. Oke, baik ya. Walaupun mungkin pembahasan kita masih mungkin sekitar intro atau pengenalan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ada insight juga ya buat teman-teman semua yang tadi aku bilang. Kita tetap harus menyamakan persepsi terlebih dahulu gitu ya, tujuan beriklan seperti apa dan lain sebagainya. Baru nanti untuk optimasi lebih dalam, intermediate-nya itu ada di minggu depan gitu ya. Nah, jadi aku mau bahas yang intro dulu nih. Yang pertama adalah pengenalan dan keunggulan iklan Shopee, ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau kasih gambar sedikit ya kenapa kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan iklan Shopee gitu ya. Jadi yang belum mengadop ya iklan Shopee atau belum pernah mencoba, nah ini aku sarankan untuk mencoba karena iklan Shopee ini merupakan fitur yang bisa mengangkat visibilitas dari produk kita atau toko kita gitu ya. Jadi ibaratnya tadinya produk kita cuma dilihat oleh mungkin sebagian kecil pengguna Shopee, ya. Sekarang produk kita tuh bisa dilihat oleh pengguna Shopee yang banyak gitu, yang luas, kayak gitu ya, dengan di-boost untuk ke halaman pencarian paling utama atau halaman rekomendasi, gitu ya. Dan kenapa iklan itu penting? Bayangin teman-teman yang udah ngiklanin satu produk gitu ya. Misalnya teman-teman punya satu produk hero ya dan teman-teman mengiklankan produk hero tersebut dan dilihat ya oleh pengguna Shopee karena mungkin masuk ke halaman pencarian gitu ya. Mereka tentunya ketika melihat produk kita nggak cuma ngeliat produk kita aja biasanya, tapi ketika mereka udah cocok sama produk kita dan sebelum mereka memastikan untuk CO payment ya atau membayarkan produk yang dimaksud itu tadi, ya mereka ada kalanya pasti masuk ke halaman toko kita gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin ada produk-produk terkait gitu ya. Misalnya aku belanjanya piring cantik gitu ya ataupun belanja-belanja gelas ataupun tumbler gitu ya. Aku coba cari nih alat pembersihnya ada atau enggak di toko itu gitu ya. Dan aku bisa cari nih strapnya ada atau enggak nih buat aku mungkin bawa-bawa berpergian kayak gitu ya. Jadi kita mengiklankan satu produk, tapi kita nanti exposure-nya di toko kita tuh akan dapat banyak juga gitu ya. Artinya produk-produk yang kita belum iklankan itu nanti bisa dilihat juga oleh si customer kita tadi yang mengeklik produk kita. Ya tentunya harus dibarengi juga dengan halaman produk yang bagus gitu ya dan juga dekorasi toko yang bagus gitu ya, agar um, set plan-nya juga bagus gitu ya ketika kita masuk ya kita akan ditampilkan banner toko, banner dengan label gitu ya dan mungkin kita ngebus produk-produk terlaris kita atau produk-produk utama kita, unggulan kita gitu ya. Dan juga daftar produknya akan lebih bagus sehingga memudahkan pembeli kita untuk belanja lebih dari satu gitu ya. Tujuannya kan kayak gitu ya. Jadi penting banget ya iklan ini teman-teman. Gimana cara untuk mengaktifkan iklan ini ya? Mengaktifkannya itu kita bisa di Seller Center ya atau di situs Shopee gitu ya, www.shopee.co.id gitu ya. Nanti masukin username, password di Seller Center lalu ke iklan Shopee ya. Nanti kita bisa buat iklan baru gitu ya ataupun dari aplikasi juga bisa. Tapi kalau aku saranin teman-teman juga udah familiar ya sama Seller Center supaya nanti informasinya akan lebih jelas gitu ya di situs Shopee gitu ya. Jadi secara keseluruhan iklan Shopee merupakan salah satu fitur pemasaran ya yang memungkinkan teman-teman dapat memasarkan produk kepada pembeli yang relevan di halaman-halaman tertentu gitu ya dengan kunjungan tertinggi di Shopee gitu ya. Nah, berikutnya tadi aku udah sedikit ya keuntungan menggunakan iklan Shopee aku udah gambarin ya. Dan ini untuk keuntungan dari iklan sendiri memang pertama yang tadi aku katakan ya, itu meningkatkan exposure, produk nanti akan ditampilkan pada halaman tertentu dengan kunjungan tertinggi, lalu meningkatkan konversi kayak gitu ya dan juga pemasaran yang terbukti efektif gitu ya, dan juga pengembangan investasi yang terukur. Jadi meliputi dengan tujuan beriklan kita seperti apa gitu ya. Tujuan iklan kan ada tiga gitu ya. Tujuan beriklan untuk exposure ya, visibilitas gitu ya, ataupun untuk penjualan agresif itu untuk konversi atau penjualan efektif gitu ya. Jadi dengan biaya yang relatif lebih murah kita dapat keuntungan yang maksimal kayak gitu ya. Nah, jadi harus ditentukan dulu teman-teman gitu ya. Tujuan kita beriklan itu untuk apa gitu ya. Pastinya kalau tujuan kita untuk visibilitas atau untuk exposure ya
kita bisa melihat dari segi click to rate-nya gitu atau CTR-nya. Sementara kalau CTR 1,5 ya atau sampai 2 itu kemungkinan udah bagus. Jadi indikator yang kita lihat atau matriks yang kita lihat kalau untuk visibilitas atau exposure adalah CTR gitu ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita gunakan iklan untuk penjualan misalnya, ya kita untuk penjualan agresif gitu ya, untuk konversi. Nah, tentunya kita harus tahu dulu nih produk-produk mana aja yang harus kita masukkan dan tidak perlu semua produk sebenarnya. Ya, 3 sampai 5 produk hero kita aja atau produk terlaris kita aja gitu ya. Dan kalau bisa ratingnya 4,7 ke atas atau minimal 4,8 lah gitu ya, dan dibarengi dengan halaman produk yang udah bagus gitu ya, atributnya udah bagus ya, variasinya juga harus lengkap gitu ya. Kalau misalnya kita jualan sepatu running gitu ya, kalau bisa size-nya itu lengkap gitu ya, agar nanti nggak kunjungan aja nih yang banyak nih ternyata. Kenapa ketika kita mau penjualan agresif padahal produk kita produk hero ya, terus kita lihat lagi datanya ternyata kok konversinya menurun. Nah, kita cek lagi stok kita ya, cek lagi variasi kita ya, apakah variasinya lengkap atau stoknya banyak gitu ya, atau malah variasinya udah banyak yang habis nih. Nah, itu harus dipertimbangkan. Lalu berikutnya pemasaran, yang tadi aku katakan adalah penjualan efektif gitu ya. Jadi dengan biaya yang relatif lebih kecil gitu ya, kita mendapat atau keuntungan atau omset yang lebih banyak gitu ya. Jadi ada return on spend ads gitu ya untuk keuntungan, atau juga ada acos ya untuk modal kita. Makin sedikit acos gitu modalnya maka makin bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi berikut adalah keuntungan untuk menggunakan iklan Shopee gitu ya. Nah, berikut adalah jenis-jenis iklan Shopee ya. Jadi teman-teman bisa set di seller center, ada iklan produk yang nanti kita bahas, ada iklannya semuanya juga rata-rata kita bahas ya untuk hari ini. Ya, untuk iklan toko ini aku mau highlight aja kenapa tidak di bintang merah atau di bintang merah ya iklan toko, karena memang kalau iklan toko ini kita harus memiliki 40 pesanan dulu nih yang udah dinilai. Jadi kalau misalnya pesanan kita masih di bawah 40, nah itu belum kebuka tuh akses untuk iklan tokonya, gitu ya. Nah, kalau iklan produk ya, produk kita masuk ke dalam halaman utama pencarian, gitu ya. Lalu masuk ke halaman rekomendasi dan juga kamu mungkin juga suka, gitu ya. Nah, kalau iklan toko tadi ya, meningkatkan visibilitas toko kita, ya nantinya dikasih lihat tuh di toko kita ada produk-produk apa yang terlaris atau unggulan-unggulan produk unggulan yang ada di toko kita tuh apa aja gitu ya. Nah, itu tuh bisa disetting nanti agar nanti muncul ya toko kita di halaman pencarian meliputi dengan produk-produk terlaris kita gitu ya. Dan juga ada iklan live ya. Iklan live ini kita bisa menaikkan visibilitas live session kita gitu ya. Ini cocok untuk teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman udah konsisten dalam melakukan live streaming ya. Jadi teman-teman misalnya kayak udah punya jadwal live streaming gitu ya. Bahkan udah dapat penjualan nih melalui live stream gitu ya, udah dapat nih konversinya melalui live stream. Nah, itu boleh banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin masih bolong-bolong ya, masih jarang-jarang ya, aku nggak tahu ya, entah itu mungkin belum pede ya, mungkin belum proper alat-alatnya dan sebagainya, ya aku saranin untuk ditingkatkan dulu eh, konsisten dalam nge-live-nya gitu ya. Ditingkatin dulu eh, konten untuk nge-live-nya ya, dan juga kalau udah selesai semuanya udah oke nih, udah punya jadwal live streaming, ya boleh kita untuk melakukan atau membuat menyeting iklan live gitu ya. Di kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, nanti kita bahas ya untuk iklan live ya Kak Yania Ovi. Oke, kalau ini dari Jovanka kan, Jovanka ya. Kalau kita pakai variasi, kenapa itu munculnya harga yang teratas? Apa iklan bisa muncul harga termurah? Ya, biasanya kalau untuk variasi itu dari harga termurah dan tertingginya, Kak. Gitu ya. Nah, biasanya dari harga termurah dan tertingginya, gitu ya. Startnya tuh dari yang misalnya contoh itu mungkin psikologis pembeli juga ya supaya mereka ngeklik ya. Misalnya aku jualan sepatu running tadi gitu ya. Ya mana ada sih sepatu running itu harganya di bawah 100.000 misalnya gitu ya. Ternyata yang aku masukin ke variasi itu adalah kaos kakinya. Jadi selain 80.000 gitu ya. Jadi ketika klik harganya misalnya kan kita juga banyak ya ke mungkin agak ke keco juga,
tapi memang sebenarnya tuh berkaitan produknya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita masukkan variasi, tapi variasinya itu yang nggak berkaitan nih, jauh gitu ya dari produk yang kita jual. Ya misalnya kita jualan sepatu running, ternyata yang harga termurahnya itu adalah misalnya lemari gitu ya, ataupun misalnya apa yang nggak berkaitan gitu ya, atau ada gantungan kunci dan sebagainya. Nah itu kan nggak masuk ya. Nah itu berpotensi terkena poin penalti gitu ya, atau pembatasan produknya nanti. Ya gitu ya Kak ya. Dan nah ini berikut adalah tampilan dan penempatan iklan Shopee gitu ya. Kita ada halaman pencarian, halaman rekomendasi kamu mungkin juga suka, dan juga halaman rekomendasi utama. Ya tentunya ini tentunya berbeda-beda ya. Jadi by system gitu ya. Jadi nggak selamanya satu dua ads dan tiga empat lima enamnya itu organik dan sebagainya, enggak juga gitu ya. Jadi kemungkinan akan berbeda-beda gitu ya di tiap user atau device-nya gitu ya. Karena ini by system gitu ya. Tapi kurang lebih tuh kayak gini ya. Biasanya kalau yang ads itu tuh ada keterangan, kalau yang beriklan itu kan ada keterangan tuh ketika kita mencari halaman pencarian, kita searching ya, ada tulisan atau ada simbol apa, agak transparan ads gitu ya. Nah, itu berarti ads. Nah, tentunya apakah bisa gitu produk kita yang organik tidak kita apa namanya, kita enggak iklankan masuk ke halaman pencarian utama, yaitu kemungkinan bisa-bisa aja. Tapi yang mengkurasi atau memfilter itu adalah si sistem itu sendiri gitu ya. Makanya walaupun kita udah beriklan, organiknya juga nanti harus bagus ya, dari halaman produk tentunya yang pertama kali ya, yang wajib banget dilengkapi kayak atributnya, variasi dan sebagainya. Nanti kita bahas juga ya untuk halaman produknya seperti apa gitu ya. Dan ini kan kalau di ilustrasi itu kan satu dua itu ads, tiga empat lima enamnya itu organik, lalu nanti ada lagi ads-nya di 8 di page 10 ya, atau di 12 gitu ya. Halaman rekomendasi kamu mungkin juga suka juga sama gitu ya. Ada selang-seling gitu ya antara organik dan ads ya. Lalu rekomendasi utama juga sama gitu ya. Tapi ini kita nggak terpacu seperti ini karena by system, dan itu mungkin terdapat perbedaan gitu ya di masing-masing device atau user gitu ya. Nah, lalu berikutnya, yuk kita cari tahu lebih jauh tentang iklan Shopee, gitu ya. Yang kedua, bagaimana persiapan sebelum membuat iklan Shopee, ya. Jadi teman-teman, persiapan produk untuk iklan Shopee itu kita bisa, aku punya tips gitu ya untuk pemilihan produknya. Yang pertama adalah produk dengan penjualan terlaris dalam periode 1 sampai 3 bulan terakhir. Jadi dicek performa produknya. Ya, kira-kira penjualan terlaris, atau kita bisa bilang produk hero lah kalau bisa ya, produk yang kunjungannya bagus dan juga penjualannya bagus atau konversinya gitu ya. Nah, pilih 3 sampai 5 produk aja atau maksimal 30% lah dari total keseluruhan produk dengan ulasan positif ya. Kalau bisa lebih dari 4,7, minimal 4,8 lah kalau bisa. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Mas Firan, kalau misalnya nanti produk aku belum ada nih produk-produk terlaris gitu ya, belum ada nih produk yang kunjungannya bagus, konversinya juga bagus. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, teman-teman beriklan ya. Jadi kayak istilahnya kita tuh bakar uang dulu gitu ya agar produk kita bisa dikenal. Karena logikanya adalah semakin banyak traffic atau kunjungan yang masuk di halaman produk kita, maka semakin besar kemungkinan produk kita dibeli. Ya, jadi nanti mungkin keputusan pembeliannya ada bermacam-macam gitu ya. Kayak misalnya mungkin harganya kompetitif, ada promo gratis ongkirnya, ada voucher toko, ada promo toko gitu ya, atau ada video produknya dan lain sebagainya. Nah, tentunya makanya itu penting banget ya. Nanti kita akan sama-sama sharing mengenai gimana sih halaman produk yang bagus gitu ya untuk toko kita. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mungkin punya pertanyaan yang saya belum ada penjualan terlaris ya, belum ada penjualan yang mungkin belum ada produk hero, nggak apa-apa. Tapi tujuan beriklan kita adalah untuk exposure atau visibilitas, gitu ya, agar produk kita dikenal ya. Jadi pengguna Shopee itu aware sama produk kita ya, kayak gitu teman-teman, gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, tetap beriklan. Cuma tujuannya adalah visibilitas. Nanti kita cek click to rate-nya berapa ya. Kalau 1,5 atau sampai 2 itu udah bagus gitu ya. Kalau kita lihat di performa gitu ya. Produk dengan promosi terbaik. Nah, tentunya balik lagi ya, karena kalau iklan ini kan untuk memunculkan produk kita agar visibilitasnya bagus nih. Ada impressionnya juga ada nih gitu ya. Jadi mereka tahu produk kita dan mereka tergerak buat belanja. Dan kita harus kasih juga promo-promo terbaik ya.
Kayak misalnya promo harga coret gitu ya, ada diskon tag-nya gitu ya. Lalu ada overlay nanti, ada gratis ongkir ekstra, instan, gratis instan gitu ya, ada promo ekstra dan sebagainya. Nah, itu kan menambah minat mereka untuk klik produk kita dan CO payment di produk kita gitu ya. Dan ini yang tidak kalah penting, pastikan foto, judul, deskripsi itu relevan ya dan sesuai dengan rekomendasi dari Shopee. Lalu kalau bisa juga produk yang tren saat menggunakan iklan. Kayak misalnya kita tuh sebentar lagi akan menghadapi eh, misalnya Hari Raya Idul Adha gitu ya, hari Lebaran Idul Adha. Nah, kira-kira produk-produk apa nih yang lagi tren ya? Kayak contoh mungkin produk-produk kayak sejadah ya, sarung gitu-gitu ya. Bukan kambing ya, bukan kambing atau domba gitu ya. Karena kalau kayak gitu kan biasanya pembeliannya offline gitu ya. Tapi biasanya ya mendukung itu semua gitu. Hampers-hampers kayaknya masih masih oke gitu ya. Jadi walaupun karena kan temanya masih Lebaran, ya Idul Adha gitu ya. Mungkin hampers-hampers, makanan-makanan gitu ya, ataupun nanti pernak-pernik Lebaran itu masih oke gitu ya buat dijual. Ya, contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga boleh riset pasar dulu gitu ya dan sesuaikan dengan produk teman-teman miliki kayak gitu ya. Nah, iya peci baju gamis gitu ya penting. Iya betul Kak Bandung. Wadah dinamis saldonya cepet banget habis. Ya nanti kita bahas. Itu ada ya di pengaturan iklan produk Kak Bandung. Oke. Nah, lalu berikutnya ya, kita harus gimana cara mempersiapkan produk kita dulu gitu ya sebelum kita beriklan. Ataupun yang udah beriklan coba dicek lagi nih produknya udah sesuai guideline atau belum gitu ya dari Shopee. Nah, ini ada persiapan dari mulai foto produk harus apa namanya harus menarik ya agar pembeli kita juga klik. Nama produk harus relevan agar masuk ya seenggaknya organiknya bagus gitu ya. Dan juga masuk ke dalam mesin pencarian organik dan juga deskripsinya itu harus lengkap ya walaupun sekarang pembeli mungkin lebih malas gitu ya untuk baca deskripsi karena apa? Karena lebih baik ada mereka bisa lihat video produknya ataupun bisa tanya langsung ke Shopee Live-nya gitu ya. Tapi tetap ya, ini suatu yang penting untuk deskripsi. Nah, teman-teman, untuk foto produk ya, ini mungkin kalau untuk format ya teman-teman juga udah pada tahu ya, maksimal 2 MB, rasionya 1:1 persegi atau 3:4, formatnya JPG, PNG atau JPEG. Nah, yang terpenting adalah foto utama yang kamu highlight. Karena kenapa? Oke, produk kita masuk nih di mesin di halaman pencarian ya muncul. Tapi kalau foto sampulnya nggak bagus, ya orang juga kadang ini kurang meyakinkan gitu ya aku nggak klik deh gitu ya sayang produk kita rankingnya udah bagus udah masuk ke pencarian utama tapi foto produknya foto sampulnya nggak bagus nah itu harus yang penting sih aku saranin clean aja gitu ya backgroundnya berwarna putih atau polos lah ya kalau tanpa model is okay mau pakai model juga nggak apa-apa itu bagus ya. Dan nanti kalau bisa tunjukin tuh keunggulan-keunggulan produk kita. Misalnya kita jual elektronik, udah ada SNI-nya, tulis SNI ya. Masukin lah logo SNI kecil aja gitu ya. Atau kayak misalnya teman-teman jualan makanan atau minuman atau kesehatan atau kosmetik lain sebagainya mungkin udah BPOM ya atau udah ada PIRT-nya, udah ada halalnya gitu ya. Nah, itu dimasukkan aja ke foto utama atau foto sampul ya supaya nanti pembelinya juga akan semakin tertarik gitu ya buat ngeklik ya kayak gitu. Nah, jadi kalau foto sampul ini backgroundnya harus polos ya 70% produk, 30%-nya background. Kalau ada logo boleh ditaruh kecil aja pojok kanan, pojok kiri. Masukkan keunggulan produknya lewat logo ya ataupun lewat apa namanya biasanya ya simbolnya gitu ya kayak misalnya BPA free atau misalnya nanti food grade atau udah halal dan lain sebagainya. Nah, itu boleh dimasukin logo-logo seperti itu atau logo-logo sertifikasi ya. Nah, detail juga harus bagus detailnya ya. Karena kalau kita mau mendapatkan konversi ya itu ya harus lengkap semuanya harus ya harus ngeling lah gitu ya. Jadi nggak cuma foto sampulnya doang yang bagus, nggak cuma satu foto doang yang ada di produk kita, tapi juga kalau bisa dimaksimalkan 9 foto plus satu video itu bagus banget gitu ya. Cari eh, foto-foto detail atau keunggulan produknya kayak misalnya kalau yang fashion itu foto dari dekat gitu ya untuk menunjukkan bahwa jahitannya rapi, warnanya bold gitu ya atau kerafinya bahkan kelihatan tebal gitu ya atau
boleh juga mengapa harus menggunakan produk kita gitu ya. Nah, itu boleh juga dibuatkan banner ya. Keunggulannya A, B, C gitu ya. Lalu berikutnya ada panduan ukuran atau size chart ya. Jadi mereka tuh udah bisa ngebayangin gitu ya produknya. Jadi mereka juga bisa ngukur sendiri nih ya. Kira-kira kalau jualan kemeja ya ukuran L itu lingkar dadanya berapa, panjang bajunya berapa. Nah, mereka kan bisa ngebayangin tuh dan pastinya sesuai gak sama fitmentnya mereka kayak gitu ya. Kalau yang mungkin misalnya yang eh, jualannya kayak makanan, minuman atau yang lain sebagainya ya boleh juga dimasukkan keunggulan produknya apa. Mungkin keunggulan berbelanja di tokonya ada garansi dan lain sebagainya gitu ya. Ada mendemonstrasikan keunggulan produknya. Nah, itu yang penting ya. Jadi foto harus lengkap. 9 foto dimaksimalkan gitu ya. Nah, berikutnya nama produk ya. Nama produk itu ya udah nggak perlu juga kita pakai hashtag ya, pakai titik koma dan lain sebagainya nggak perlu ya. Jadi huruf pertama dari setiap kata itu menggunakan huruf kapital. Kalau mau huruf kapital aja ya, itu hanya mereknya aja. Tidak boleh spam kata kunci yang tidak berhubungan dengan produk tanpa emoticon, simbol atau hashtag ya. Dan kita simple aja memaksimalkan 58 huruf pertama itu seperti apa ya. Ada nama merek, ya rumusnya, spasi kategori atau jenis produk atau spasi detail produk. Nama merek tidak selalu harus di depan. Boleh di belakang juga, is okay. Kayak misalnya aku jualannya selai coklat gitu ya. Selai coklat low kalori 500 gram by Dapur Firhan. Contoh kayak gitu ya. Jadi ada nama merek aku tuh Dapur Firhan ada di belakang. Ya, kayak misalnya em, aku jualan dia bawang goreng ya contohnya, contoh simpelnya gitu ya. Aku nggak cuma tulis bawang goreng tapi misalnya aku tulis dulu depannya misalnya ya Dapurina bawang goreng, kandungan bahannya apa nih dari detail produknya, bisa manfaat, keunggulan, bisa paket ya, bisa kualitas bahan. Kayak aku masukin premium, beratnya berapa, 500 gram ya, jadi masuk ke rumus gitu ya. Jadi Dapurina bawang goreng premium 500 gram kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak gitu teman. Berikutnya, persiapan produk ya dari deskripsi produk. Deskripsi produk kita masukin yang penting-penting ya. Jadi detail seperti detail ukuran, berat produk, bahan yang digunakan, ya. Manfaat atau kelebihan itu dapat dibuatkan seperti paragraf cerita gitu ya, penggunaan dan perawatan, asal pengiriman dari mana gitu ya. Garansinya ada atau enggak ya, pastikan ada ya pengembalian produk dan syarat pengembalian seperti apa ya. Syarat pengembalian harus melampirkan video unboxing. Jika tidak, maka tidak dapat melakukan pengembalian produk. Contoh kayak gitu boleh. Ya, yang penting diinformasikan aja. Mungkin kemungkinan nanti bisa atau enggaknya kan kita nggak tahu ya, karena nanti bisa banding juga, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ya kita bisa lihat lah gitu ya di layar kita ada kelebihan ditulis, boleh di breakdown ke bawah kelebihannya apa apa aja, boleh dibuatkan cerita ya, ukuran atau bahannya apa kalau misalnya yang jualan em, kayak makanan ringan atau herbal atau lain sebagainya, berat bersihnya berapa nih gitu ya. Yang penting dikasih tahu juga penggunaannya, perawatannya, ya, lalu cara penyajiannya, cara penyimpanannya seperti apa. Nah, itu harus lengkap detail. Ya, nggak boleh lebih dari 400 kata. Singkat, padat, jelas. Ya, hindari penggunaan kata kunci yang terlalu banyak. Sesuaikan yang diinginkan atau dicari pembeli. Ya, lalu masukkan panduan produknya seperti apa. Ya, demonstrasi keunggulan produknya kayak gimana. Cara cara menggunakan produknya itu seperti apa. Atau boleh masukkan FIQ pembeli untuk mempercepat proses CO payment. Kayak apa sih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembeli, kayak produk ready gak? Ya produk ready silahkan diorder. 100% original. Ya, tidak ori, eh, uang kembali. Ya contoh gitu ya. 1 kilogram bisa buat 5 pieces. Gitu ya. Nah ini untuk yang produk-produk berat juga infoin. Ya, misalnya jualan lemari, jualan yang lain sebagainya gitu ya, yang ukuran dimensinya berat. Dan ini boleh dikasih tahu. Kira-kira eh, apa aja yang didapatkan gitu ya. Misalnya jasa kirim kargo ya, eh, diskon up to 250.000 gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Lalu yang penting nggak boleh copy paste dari halaman produk lain ya. Kalau mau amati tiru modifikasi ya is okay. Ya, nggak boleh masukkan informasi pribadi, misalnya website, email, nomor ponsel untuk melakukan di transaksi di luar Shopee, dan nggak boleh menyalin produk dari toko gitu ya. Nah, lalu berikutnya
Bagaimana cara kita gitu ya menghitung dan menentukan modal iklan dengan cara yang disarankan oleh Shopee gitu ya. Dan ada dua metode ya teman-teman semuanya untuk perhitungan modal iklan yang bisa teman-teman lakukan untuk tokonya gitu ya. Yang pertama adalah berdasarkan omset penjualan, yang kedua adalah berdasar atau ya, omset itu berarti top down, atau berdasarkan laba bersih itu berarti ini ya bottom up gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk yang berdasarkan omset penjual, ya sisihkan sebagian omset penjualan teman-teman untuk beriklan. Kayak misalnya harga produk dikali dengan rata-rata produk terjual hariannya itu berapa, gitu ya. Dikali berapa persen alokasi modal atau take rate, ya. Take rate nanti aku akan infoin di slide berikutnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ditentukan oleh eh, kategori produknya itu seperti apa agar nanti teman-teman bisa menentukan kira-kira take rate yang eh, masuk gitu ya untuk toko kita tuh berapa persen. Contoh untuk produk kategori elektronik gitu ya 2,5% sampai 5% contoh. Dan itu nanti boleh di 2,5% atau di maksimal 5%. Nah contohnya kayak gitu ya, nanti kita bahas. Lalu berikutnya rumus bottom up ya atau laba bersih ya. Jadi sisihkan sebagian laba bersih ya teman-teman semuanya untuk beriklan. Ya, jadi laba bersih produk itu kayak harga jual dikurangi modal dikali rata-rata produk terjual hariannya berapa. Dikali 10 sampai 20%. Ya, ini udah by system ya. Jadi 10 sampai 20% dari eh, dikali 10 sampai 20% gitu ya. Nah, jadi semua data ini ya baik itu rata-rata produk harian terjual harian atau rata-rata produk terjual harian ya. Itu dapat diakses di performa toko di seller center ya. Nanti teman-teman dicari aja gitu ya. Nah, lalu berikutnya aku mau kasih simulasi ya berdasarkan laba bersih. Jadi modal harian per produk itu sama dengan laba bersih per produk ya, harga jual dikurang modal dikali rata-rata produk harian terjual harian dikali persen biaya iklan dari laba bersih. Ya, simulasinya adalah laba bersih per produk itu misalnya 2.000 gitu ya. Lalu rata-rata produk terjual atau hariannya dia misalnya berapa? 30 pieces. Nah, C-nya adalah berapa persen alokasi biaya iklan dari laba bersih? Ya tadi yang aku katakan adalah 10 sampai 20%. Nah, ini aku ambil misalnya 20% gitu ya. Jadi 2.000 dikali 20%, nah itu lalu dikali 30.000 sama dengan 12.000 gitu ya. Nah, gimana cara ngelihatnya? Kalau di seller center itu pilih data lalu pilih performa tokonya gitu ya. Ya, jadi kita dapat melihat penjualan per produk per hari dengan mengakses tab yang performa toko tadi di seller center. Ya, ini untuk modal harian ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti kira-kira misalnya, Mas Firan bisa gak aku mau up lagi nih harganya, apa namanya alokasi biaya iklan dari laba bersih aku mau aku naikin lagi boleh gak? Boleh banget gitu ya. Misalnya teman-teman mau ikut trafficnya di hari-hari besar gitu ya, atau di misalnya kayak promo hari gajian atau double dates gitu ya. Misalnya yang akan datang 6.6, teman-teman mau dapat traffic yang mungkin karena trafficnya banyak, bagus, mau naikin nih jumlah alokasi biaya iklan dari laba bersihnya, ya itu is oke aja nggak apa-apa gitu, tapi jangan terlalu besar juga gitu ya. Kalau ini kan hitungannya adalah alokasi biaya iklan dari laba bersih itu untuk hariannya ya. Tapi kalau untuk event-event besar yang ada di Shopee, kampanye-kampanye besar mau dinaikkan juga is oke nggak apa-apa. Asal dihitung lagi ya dengan budget teman-teman semua gitu ya. Jangan sampai mengurangi atau bahkan memangkas semua margin keuntungan teman-teman gitu ya. Jadi memang perlu dihitungkan ya. Lalu berikutnya adalah iklan produk ya. Yang ketiga adalah iklan produk. Ya, di mana ya, untuk iklan produk kita akan jelaskan mengenai iklan dan juga keuntungannya. Jadi kalau iklan produk itu menampilkan produk kita pada posisi yang dapat dilihat pembeli dengan mudah menggunakan kata pencarian terkait atau melihat produk serupa. Jadi penempatannya ini adalah eh, di halaman pencarian utama, di rekomendasi, dan kamu mungkin juga suka. Jadi keuntungan untuk iklan produk ini adalah yang pertama dapat meningkatkan posisi produk kita, ya tentunya paling atas, gitu ya. Dan juga yang kedua berikutnya adalah dapat meningkatkan penjualan, gitu ya.
Nah, jadi cara kerja iklan produk ini, jadi yang pertama adalah iklan produk itu ada sistem bidding dan peringkat ya. Jadi semakin tinggi peringkat iklan, maka produk teman-teman akan dimunculkan ke bagian paling utama atau paling atas ya. Contoh, kalau misalnya aku tadi ya, balik lagi ke aku cari sepatu running, terus kita searching sepatu running gitu ya, muncul tuh paling atas ya. Kenapa? Mungkin bidding harganya itu relatif cukup besar dan juga peringkatnya juga bagus gitu ya. Lalu yang kedua misalnya hmm, mekanisme biaya iklan. Jadi biaya ini dikenakan ketika ada produk kita gitu ya, yang diklik gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kalau sistem bidding atau peringkat, iklan produk akan bersaing dengan iklan produk lainnya dan ditampilkan sesuai urutan peringkat iklan. Ya, semakin tinggi peringkat iklan, maka iklan produk akan ditampilkan pada posisi tertinggi. Dan juga untuk mekanisme biaya iklan, ini pay per click ya. Jadi penjual akan dikenakan biaya untuk setiap kali pembeli mengklik iklan produknya. Dan iklan itu akan terpotong. Ya, kalau penjual itu nggak akan dikenakan biaya untuk perilaku klik yang mencurigakan. Nah, itu nanti by system yang akan mengecek ya, apakah ini perilaku klik yang mencurigakan atau enggak. Ya, yang tentunya dapat merugikan kita gitu ya. Lalu kenapa sih kita udah beriklan gitu ya, tapi iklan kita nggak pernah muncul pada halaman pertama ya. Jadi mungkin posisi iklan itu yang ditampilkan kan dipengaruhi oleh harga bid dan skor iklan gitu ya. Jadi iklan yang muncul pada halaman pertama itu menandakan iklan tersebut kurang bersaing dan dari produk lain ya, dan memiliki harga bid atau skor iklan yang lebih baik. Jadi eh, peringkat iklan itu kayak semakin tinggi posisi iklan, semakin baik visibilitas produk di halaman pencarian. Itu diambil dari harga bid ya. Jadi harga bid semakin tinggi harga bid, maka semakin tinggi posisi iklan kita gitu ya. Dan juga berikutnya untuk skor iklan. Seberapa relevan produk dengan kata pencarian yang ditentukan dan seberapa tinggi persentase klik serta tingkat konversi produknya. Gitu ya. Jadi kalau untuk harga bid, biaya maksimal per klik teman-teman bayarkan untuk setiap kata pencarian atau penempatan iklan ya. Kalau bisa uh, yang direkomendasi oleh Shopee gitu ya. Jadi kan nanti kalau kita mau kasih harga bid price-nya itu kan ada rekomendasi dari Shopee ya. Ya. Kalau bisa yang direkomendasikan oleh Shopee, kalau memang kira-kira kemampuan kita belum sampai ke yang direkomendasikan oleh Shopee, boleh yang penting mendekati rekomendasi dari Shopee untuk bid price-nya. Kayak gitu ya, kurang lebih untuk harga bid. Nah, untuk relevansi produk, ya tadi ya, judulnya harus bagus, organiknya harus bagus dulu, judul, foto, deskripsi, ya, agar um, organiknya bagus dan nanti masuk juga ke dalam mesin pencarian, gitu ya. Akan lebih mudah sistem menemukan produk teman-teman kayak seller kayak gitu ya. Jadi kayak atribut produk juga itu wajib ya, atribut produk ya, walaupun atribut produk itu kan ada banyak banget ya. Misalnya kalau fashion aja itu kurang lebih ada 13 atribut produk. Nah, itu yang wajib kan cuma 3. Sisanya ya teman-teman boleh diisi boleh enggak atau sifatnya opsional. Nah, semakin banyak yang diisi ya visibilitas produknya juga akan semakin bagus untuk organik gitu ya. Jadi itu mungkin yang kadang terlewat tapi memang sangat penting gitu ya untuk organiknya kita gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengaturan untuk iklan produk. Jadi untuk cara membuat iklan produknya adalah ya kita ke iklan tadi ya. Nah, lalu pilihnya iklan produk. Yang kedua adalah atur pengaturan dasar kayak modal ataupun periode iklannya. Gitu ya. Ini mau tak terbatas atau atur modal harian. Ya, periode iklannya juga mau tidak terbatas atau atur periode iklannya. Ya. Kalau untuk mempelajari gitu ya, agar sistem dapat mempelajari produk kita ya kalau bisa 7 sampai 14 hari gitu ya. 7 sampai 14 hari untuk kita atur ya periode iklannya gitu ya. Dan untuk modal kalau misalnya memang kalau kita atur modal harian, kita tentukan dulu nih ya yang direkomendasikan oleh Shopee untuk produk pencariannya itu seperti apa. Ya, semakin mendekati gitu ya yang direkomendasikan oleh Shopee, ya itu akan lebih baik, gitu ya, akan lebih bagus gitu ya. Lalu nanti akan yang ketiga, yang berikutnya, klik otomatis untuk pemilihan produk yang dipilih oleh sistem atau manual gitu ya, dengan klik tambah produk untuk menambahkan produk yang dipilih oleh teman-teman.
Jadi saat ini penjual hanya bisa menambahkan satu produk untuk setiap pembuatan iklan barunya. Kayak gitu ya. Nah, di sini untuk pengaturan pemilihan produk, yang tadi yang aku katakan, pilih 3 sampai 5 produk terlaris aja, hero gitu ya, dengan performa yang baik untuk diiklankan. Kenapa? Karena pembeli, kalau misalnya mereka mau coba payment, keputusan pembeliannya itu kan kadang-kadang mereka tuh lihat dari segi rating ya atau ulasan gitu ya, atau jumlah produk terjual atau terjual ada di tokonya berapa gitu, atau produknya gitu ya. Misalnya semakin tinggi produknya yang terjual, maka eh, keputusan untuk pembelian mereka akan lebih cepat, kayak gitu ya. Jadi tentunya benar-benar harus dipilih kalau memang kita tujuannya untuk konversi ya, ataupun penjualan efektif juga sama. Jadi produk hero aja nih. Nah, balik lagi, kalau misalnya nanti pertanyaannya kalau kita nggak punya produk hero, ya, atau yang belum ada review, atau review masih di bawah 4,7 gitu ya, atau masih cuman beberapa aja nih yang belanja gitu ya. Nah, itu boleh aja kita beriklan, tapi memang tujuannya harus dibedakan gitu ya. Tujuannya adalah untuk visibilitas atau exposure kayak gitu ya, agar nanti produk kita dilihat dulu nih, awareness-nya dapet gitu ya. Eh, agar dikenal produk kita gitu ya. Tentunya nanti baru fokus ke konversi gitu ya. Jumlah produk terjualnya juga harus dilihat gitu ya. Nah, ini aku punya tips untuk memilih produk terlaris dengan performa yang baik gitu ya di seller center. Yang pertama, pilih produk terlaris dengan review yang bagus, lebih dari 4,7 atau minimal 4,8 lah ya. Lalu sortir semua produk di toko dengan cara klik penjual panah ke bawah ya, pada kolom penjualan sebulan ya. Lalu pilih produk dengan histori penjualan lebih dari 10 transaksi dan ulasan lebih dari 10 gitu ya. Nah, pastikan juga stoknya tersedia ya. Jadi kalau bisa yang kita iklankan juga produk-produk yang stoknya ya cukup gitu ya, agar nanti bisa dibeli oleh si pembeli. Agar nanti enggak yang konversinya menurun, tapi kunjungannya bagus nih, kunjungannya naik gitu ya. Nah, itu matriksnya salah satunya adalah tadi ya, stok juga harus diperhatikan gitu teman-teman. Ya. Lalu berikutnya menentukan kata pencarian. Ya, kita bisa kasih bidding manual untuk sekaligus pemilihan penempatan iklannya, gitu ya. Dan kita bisa klik tambah pencarian untuk melihat daftar kata kunci yang direkomendasi dan harga bid yang disarankan, gitu ya. Nah, ini bisa klik di kata pencarian, nanti ada muncul ya kata pencariannya, tipe pencocokannya luas atau dinamis yang tadi luas ya, sorry. Lalu berikutnya rekomendasi harga bid ya, misalnya kurang lebih kalau sekarang tuh 200 perak gitu ya per kliknya. Jadi nanti ada yang direkomendasikan oleh Shopee berapa. Lalu untuk produk serupa juga penempatan halaman rekomendasi, mau rekomendasi utama atau kamu mungkin juga suka ya harga bidnya juga nanti bisa diatur. Lalu nanti ada pengaturan lanjutan juga untuk produk serupa itu mau dinamis atau enggak ya. Nah, ini aku mau jelasin dulu ya untuk kata pencarian. Jadi yang ketujuh itu adalah kita bisa ketik kata pencarian yang penjual cari ke dalam kotak pencarian dan tekan tombol enter ya. Jadi kalau kita udah klik tambah ya, nanti menambah kata kunci ke dalam daftar bidding kata pencarian penjual ya. Kalau misalnya saran dari aku, nggak usah banyak-banyak untuk pemilihan kata pencarian, 5 sampai 10 aja maksimal ya. Pilih yang paling relevan dengan produk yang teman-teman punya gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang sering digunakan juga kira-kira apa ya. Dan di sini ada rekomendasi-rekomendasi gitu ya. Kalau aku saranin sih kalau kualitas pencarian itu setidaknya 8/10 itu udah oke. Kalau 10/10 ya ini udah oke banget lah ya gitu ya. Itu oke banget. Lalu kalau untuk volume pencariannya kalau bisa di atas 5.000 ya. Kayak ini kan misalkan aku jualan kaos polos. Kaos ya itu volume pencariannya lumayan banyak tuh. Bagus gitu ya 2 ribuan. Lalu kaos polos 400 ribuan. Kaos polos murah 8 ribuan. Kaos polos premium itu 9 ribuan. Ya kalau bisa tuh di atas 5.000 untuk volume pencariannya. Ya. Jadi di atas eh, 5.000 ya. Lalu harga harga rekomendasinya dari Shopee berapa gitu ya. Nah, nanti bisa di set biaya iklannya yang teman-teman
udah hitung gitu ya. Dan juga nanti untuk tipe pencocokan kalau bisa luas ya. Kalau yang untuk yang baru-baru kalau bisa luas gitu ya. Jadi nanti biar dia memunculkan lebih banyak gitu ya user ya yang akan nanti untuk ditampilkan gitu ya. Yang penting untuk kata pencarian itu volumenya yang tadi ya di atas 5.000. Nah, itu udah oke sebenarnya. Nah, lalu berikutnya untuk tipe pencocokan ya. Jadi pencocokan luas itu berarti iklan akan muncul saat pembeli menggunakan kata pencarian yang sama atau mirip ya. Eh, ya jadi contohnya kalau misalnya kita mencari kaos kaki gitu ya dan pembeli cari kaos kaki futsal. Nah, itu masuk tuh ke mesin pencarian tadi ya. Itu masuk tuh ya. Jadi yang mendekati kata kunci yang kita pilih ya nantinya kemungkinan akan dimunculkan juga ke pencarian tadi gitu ya. Kayak misalnya pembeli cari kaos kaki futsal ya, itu nanti eh, misalnya aku cari perlengkapan lari, nah iklannya akan muncul tuh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya aku kasih misalnya kaos polos hitam murah gitu ya, tapi aku kasih misalnya aku searchingnya gitu ya di aplikasi Shopee kaos hitam. Nah, itu bisa muncul tuh ya ke kaos polos hitam murah ya. Jadi pencocokannya kalau bisa luas. Nah, kalau misalnya kita ganti ke spesifik ya berarti iklan hanya muncul ketika pembeli menggunakan kata kunci yang sama persis dengan kata kunci yang penjual pilih. Ya, contoh kalau kita tadi ya kasih kata pencarian kaos kaki, maka iklan akan muncul saat pembeli ketik kaos kaki gitu ya. Jadi kalau bisa pencocokannya luas gitu ya karena kan namanya pembeli gitu ya kemungkinan kan eh, ya mereka nggak sama persis banget gitu sama yang mereka jual gitu ya jadi sistem memahami maksud dari si pembeli yang searching produk yang mereka inginkan gitu ya kurang lebih gitu tapi kalau misalnya teman-teman mau kasih yang spesifik juga is okay gitu ya tapi teman-teman pastikan juga keywordnya itu harus bagus ya boleh menggunakan keyword-keyword tambahan kayak misalnya apa sih keyword-keyword yang lagi tren di Google Trend atau di apa ya yang berkaitan dengan SEO gitu ya yang pencarian-pencarian kata kunci nah itu juga boleh juga gitu ya teman-teman bisa lihat seperti itu ya untuk awal sih disarankan menggunakan tipe yang pencocokan luas gitu ya agar mencakup pembeli yang lebih banyak dan datanya juga cukup banyak nih untuk dianalisis oleh kita kayak gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya mengatur biaya iklan atau biaya per klik. Jadi kita bisa tinjau biaya iklannya ya. Kita bisa hapus juga kata pencarian dari kata pencarian penjual ya klik simbol tanda panah tadi. Ya, jadi kalau harga bid itu adalah jumlah maksimum yang akan dikenakan pada penjual untuk setiap klik pada iklannya gitu ya. Dan kolom biaya iklan akan diisi sebelum dengan biaya yang disarankan. Jadi penjual dapat meninjau dan menyesuaikan harga bid price-nya yang diinginkan gitu ya dan disesuaikan gitu dengan kemampuan. Nah, jadi tentunya masih ada uh, harga rekomendasi dari Shopee gitu ya dan kalau bisa sama bagus gitu ya atau enggak yang mendekati harga rekomendasi lalu bisa klik tampilkan gitu teman-teman ya. Untuk yang biaya iklan dan nanti dihitung dulu gitu ya tadi dengan biaya dari laba bersihnya yang teman-teman gunakan gitu ya. Lalu berikutnya untuk mengaktifkan iklan rekomendasi gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa menetapkan harga bid pada penempatan halaman rekomendasi penjual dengan merujuk pada harga bid yang disarankan gitu ya sebagai panduan untuk mengetahui berapa banyak yang harus ditetapkan oleh harga bidnya gitu ya. Nah, ini kita bisa klik rekomendasi misalnya kliknya itu Rp226 gitu ya. Nah, nanti kita sesuaikan kira-kira mau berapa gitu ya. Lalu sebelum ditampilkan, harap dilihat juga nih, klik pengaturan lanjutannya untuk menyesuaikan lokasi penempatan halaman rekomendasi penjual dan bidding dinamis gitu ya. Nah, yang pertama ketika kita udah klik pengaturan lanjutan, jadi kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan penempatan iklan halaman rekomendasi ya supaya Shopee nanti dapat menampilkan produk penjual di masing-masing penempatannya gitu ya. Lalu yang berikutnya
kita dapat mengaktifkan mode bidding dinamis agar Shopee dapat secara otomatis mengoptimalkan harga bid penjual untuk menghasilkan lebih banyak penjual. Yang tadi ada yang tanya ya, kira-kira boleh nggak sih aku nggak nggak mengaktifkan mode bidding dinamis? Ya is okay, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi mode bidding dinamis ya itu secara otomatis dapat meningkatkan bidding manual hingga 100% bila klik iklan penjual cenderung menghasilkan konversi ya, dan menurunkan bidding manual hingga 50% bila klik iklan penjual cenderung kurang menghasilkan konversi gitu ya. Jadi eh, ada keuntungannya juga gitu ya untuk kita mengaktifkan mode bidding dinamis. Tapi kalau misalnya kita punya biaya atau saldo iklan kita mungkin terbatas, ya boleh dinonaktifkan atau ditoggle on aktif mode bidding dinamisnya ya. Tapi kalau kita mau meningkatkan supaya nih misalnya produk kita mau ditampilkan nih di dalam penempatan-penempatan di iklan halaman rekomendasi gitu ya. Setelah kita aktifkan mode dinamis. Jadi sistem tuh akan bekerja lebih baik gitu ya, dan juga menghasilkan konversi ke em, yang ngelihat kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nonaktifkan bidding dinamis ya, jadi iklan hanya terpaku dari saldo iklan atau dari mode bid price manual tadi ya yang kita tentukan kayak gitu. Jadi ada plus minus ya untuk yang mode bidding dinamis ketika diaktifkan atau dinonaktifkan ya. Nah, jadi peraturannya cukup banyak ya. Lalu apakah ada iklan yang pengaturannya lebih mudah dengan hasil yang lebih maksimal? Ya, nah, tentunya ada ya teman-teman ya. Jadi iklan JMP Max ya. JMP Max adalah fitur pada mode bidding dalam iklan Shopee yang dapat membantu mengoptimalkan performa iklan penjual secara otomatis. Ya, menentukan kata pencarian dan juga biaya per kliknya gitu ya berdasarkan pengaturan target efektivitas iklan atau return on spend ads atau ROAS. Jadi kalau kita udah ngomongin ROAS itu berarti kan tujuan beriklan kita kan adalah beriklan secara efektif gitu ya. Kalau ROAS gitu ya, JMP Max ROAS. Karena kita pengen gitu ya modal yang kita keluarkan dengan omset yang kita dapat itu sebanding ya, dan modalnya biasanya kita gunakan semaksimal mungkin ya. Jika kita menggunakan JMP Max ROAS berarti kita menyerahkan semuanya ke sistem karena sistem bakalan lebih tahu gitu ya. Jadi sistem akan mempelajari produk kita yang kita iklankan, lalu makanya aku saranin kalau misalnya menggunakan iklan auto ini ya kita bisa mengaturnya 7 sampai 14 hari. Kenapa? Agar sistem dapat bekerja gitu ya, mempelajari kira-kira calon pembeli kita tuh seperti apa, yang mana, yang mungkin yang potensial untuk kita seperti apa, gitu ya. Behaviornya juga seperti apa, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Dan itu luas banget teman-teman, ya. Jadi sistem butuh waktu untuk mempelajari produk kita. Jadi kayak gitu ya kurang lebih ya. Lalu kalau untuk JMV Max Auto ini ya sistem akan mengoptimalkan modal yang penjualnya itu untuk mengatur agar visibilitas dan penentuan target efektivitas iklan atau ROAS penjual tetap stabil sesuai dengan estimasi ROAS atau pesanan di sistem ya. Lalu kalau misalnya JMP Max Auto ini kan sebenarnya seperti iklan otomatis yang ada zaman dulu gitu ya, tapi ini udah versi advance-nya. Ya, ini udah versi pembaruannya yang lebih terbaru ya atau yang lebih mutakhir gitu ya. Nah, itu adalah JMP Max Auto. Ya. Tapi kalau untuk JMP Max ROAS, kita fokusnya adalah untuk penjualan efektif ya, teman-teman ya. Jadi kita pengen ROAS yang kita dapat itu sesuai dengan yang kita mau gitu ya atau yang kita sudah setting atau targetkan. Gitu ya. Jadi ROAS itu ya return on spend ads ya, kita tuh mau tahu keuntungan yang kita dapetin itu berapa dari biaya iklan yang kita keluarkan gitu ya. Nah, kalau ACOS itu adalah untuk penjual efektif juga sama ya. Ini mungkin untuk yang ROAS. Untuk ACOS semakin kecil angkanya ya atau modalnya, maka semakin efektif atau semakin bagus gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman.
untuk perbedaan JMP Max Auto dan juga JMP Max ROAS gitu ya. Dan ini ROAS-nya kan kita bisa cek ya. Kalau JMP Max Auto ya kita bisa cek ya estimasi ROAS-nya. Lalu kalau misalnya JMP Max ROAS kita bisa targetkan ROAS kita berapa. Atau bisa kita masukkan nilai yang sesuai. Nanti peraturannya juga ada ya. Berbeda-beda nanti tergantung dari masing-masing iklan ini. Ya iklan otomatis ini. Ya. Nah, kalau untuk keuntungan, ya kita mungkin keuntungan iklan JP Max, keuntungannya yang pertama adalah untuk JP Max Auto dan JP Max ROAS itu, yang pertama dapat meningkatkan visibilitas yang lebih baik di platform Shopee. Jadi dapat memanfaatkan traffic yang lebih luas untuk menjangkau pembeli dan meningkatkan potensi penjualan dan mendorong konversi yang optimal. Ya, lalu yang kedua, untuk keuntungan optimasi kinerja yang lebih terpadu gitu ya. Jadi Shopee akan mengoptimalkan kinerja iklan kita berdasarkan sistem pada tingkat produk di seluruh platform Shopee. Nah, ini berlaku untuk JMP Max Auto dan JMP Max ROAS. Dan juga akses ROAS dan pesanan yang diperkirakan oleh sistem Shopee untuk iklan teman-teman. Ya, Shopee akan memberikan proyeksi ROAS dan estimasi jumlah pesanan dicapai dalam 7 hari setelah fitur diaktifkan. Nah, ini untuk JMP Max Auto ya. Dan lalu yang keempat, memaksimalkan modal iklan ya. Jadi menyesuaikan target bidding ya dan juga tampilan untuk memastikan penggunaan modal secara efisien ya sebagai strategi cepat dalam meningkatkan performa produk unggulan teman-teman. Ya, itu untuk yang JMP Max Auto. Nah, untuk yang JMP Max ROAS keuntungannya adalah meningkatkan daya saing dengan merekomendasikan ROAS yang informatif. Ya, jadi kita dapat menetapkan tujuan iklan kita dengan rekomendasi ROAS dari Shopee yang disesuaikan dengan produk yang kita pilih. Ya, jadi kita dapat memilih tuh ROAS-nya mau berapa, sesuai dengan ROAS yang kita miliki gitu ya untuk produk kita. Nah, di mana penjual bisa mengatur iklan JMP Max, baik auto maupun yang tadi ya, yang JMP Max ROAS. Ya, kita masuk ke iklan Shopee. Ya, berikutnya adalah buat iklan baru, lalu berikutnya adalah iklan produk ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau untuk iklan JMP Max Auto, untuk pengaturan iklan dasar ya dari JMP Max Auto ini, yang pertama pilih model harian atau atur periode iklannya. Ya, pertama modal tak terbatas atau atur model harian, periode iklannya tidak terbatas atau atur periode iklan. Kalau bisa sih modalnya tidak terbatas ya, agar nanti bisa sistem akan bekerja gitu ya untuk memaksimalkan potensi pencariannya gitu ya. Lalu untuk pengaturan dasarnya juga kalau mau atur modal harian, nah kalau bisa ini nanti ada yang direkomendasikan oleh Shopee. Gitu ya. Rekomendasinya misalnya kalau untuk iklan ini satu harinya itu 17.642 ya. Kira-kira kalau misalnya kita nggak bisa ya atau mungkin budgetnya nggak sampai 17.000 sekian ya. Setidaknya mendekati rekomendasi yang ada di Shopee ya. Berikutnya. Lalu sistem akan menyarankan modal harian ya tadi yang bertujuan untuk memastikan potensi penayangan iklan sepanjang hari. Nah, untuk rekomendasi JMP Max Auto ya, yang pertama adalah gunakan JMP Max Auto dengan atur modal harian di 7 hari pertama untuk menghindari pengeluaran berlebih ya. Eh, jadi kita atur modal harian dulu selama 7 hari pertama dan pastikan saldo mencukupi gitu ya dengan mempertimbangkan modal harian untuk mencegah penghentian penayangan iklan yang tidak terduga. Ya. Jadi penting ya teman-teman modal harian yang tidak mencukupi dan perubahan yang sering dilakukan dapat mempengaruhi pembelajaran algoritma. Jadi kalau bisa kalau kita udah setting 7 hari jangan dirubah-rubah, udah diemin aja. Kita tinggal lihat, kita tinggal analisis aja di performa tokonya nanti, performa iklannya gitu ya. Gitu. Ya. Lalu berikutnya pengaturan iklan JMP Max Auto. Yang kedua adalah pengaturan produk. Ya, jadi kita dapat memilih manual gitu ya. Atau yang kedua, kita sistem akan merekomendasi produk potensial yang sesuai di toko teman-teman untuk menjalankan JMP Max tadi. Ya, jadi penting ya, jika suatu produk sudah memiliki iklan yang baru aktif dan saat membuat iklan dengan JMP Max baru untuk iklan yang sama, maka iklan yang sudah ada akan dinonaktifkan. Jadi untuk satu produk ini cuma bisa satu JMP Max-nya, ya, jadi nggak bisa double. Kalau mau mengatur ulang gitu ya, nah nanti iklan yang lama akan dinonaktifkan gitu ya. Nah ini ya teman-teman bisa pilih nanti ketika pilih produknya, kita milih tambah produk,
nanti ada tuh JMP Max yang udah direkomendasikan. Nah, itu bisa kita cek aja gitu ya. Nanti ada di bawahnya juga ada tag JMP Max-nya setiap produk kita gitu ya, yang memang udah direkomendasikan oleh sistem gitu ya. Berikutnya, untuk pengaturan iklan JMP Max Auto, untuk pengaturan bidding, jadi untuk mode bidding JMP Max Auto itu sistem akan mengoptimalkan iklan di berbagai penempatan untuk meningkatkan exposure nih dan juga potensi JMP sambil tetap menjaga estimasi kinerjanya. Jadi penting banget kalau nanti perkiraan sistem dapat berubah berdasarkan modal yang ditetapkan oleh penjual. Jadi semakin rendah modal, maka semakin sedikit juga perkiraan pesanan mingguannya. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Nah, jadi untuk estimasi, jadi nanti udah ada ya ketika kita klik JMP Max Auto, jadi ada estimasi ROAS-nya, misalnya 2,67 sampai 6,67. Estimasi pesanan dari iklan tersebut adalah 0 sampai 3 produk. Nah, kalau udah, ya nanti kita tampilkan, gitu ya. Ini untuk pengaturan iklan JMP Max Auto-nya. Lalu berikutnya, JMP Max ROAS, ya. Untuk mengaktifkan JMP ROAS, ya tadi kita ya, pertama dari segi pengaturan dasar ya. Jadi rekomendasi modal untuk JMP Max ROAS ini, sistem akan menyarankan modal harian yang bertujuan untuk memastikan potensi penayangan iklan sepanjang hari. Jadi JMP Max ROAS itu direkomendasikan modal harian tak terbatas untuk mencegah pembatasan sistem untuk mempelajari pengoptimalan ROAS. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman berbeda dengan auto ya. Kalau yang JMP Max ROAS ini kalau bisa ya yang direkomendasikan adalah modal harian tak terbatas ya. Mungkin selama periode 7 sampai 14 hari tadi untuk biar sistem mempelajari gitu ya. Nah, lalu penting juga teman-teman diperhatikan modal harian yang tidak mencukupi ya, dan perubahan yang sering dilakukan itu juga akan mempengaruhi ya, pembelajaran algoritmanya. Jadi lebih nggak efektif ya. Jadi kalau bisa teman-teman udah setting iklan JMP Max ROAS 7 atau 14 hari gitu ya. Udah diemin aja, nanti kita cek ya performanya gimana gitu ya. Berikutnya untuk pengaturan iklan JMP Max ROAS ya, ini pengaturan produk. Jadi yang kedua pemilihan produknya itu bisa secara manual ya. Memilih produk, jadi nanti klik tambah produk untuk melihat produk yang cocok untuk diiklankan dengan JMP Max tadi. Ya, tadi ada lagi ya. eh, ada rekomendasi-rekomendasi produk yang memang udah direkomendasikan oleh sistem ya. Jadi nanti kita filter aja di JMP Max gitu ya. Lalu nanti ada tag ya, JMP Max ROAS bawahnya. Ya, produk dengan iklan gitu ya. Nah, ini untuk panduan pembelian produk JMP Max ROAS, algoritma dari JMP Max Shopee akan merekomendasikan produk potensial yang sesuai di toko teman-teman untuk menjalankan JMP Max ini. Ya. Nah, jadi kalau bisa pilih SKU yang diberi label JMP Max. Ya, artinya sistem udah merekomendasikan nih ya produk efektif untuk diiklankan pada JMP Max ROAS. Ya, gitu ya. Jadi setiap produk yang hanya dapat menjalankan satu kampanye ya. Jadi setiap produk itu hanya dapat menjalankan satu kampanye JMP Max karena sifat tujuan ROAS yang disesuaikan adalah untuk setiap produk. Jadi sama ya, jika sudah produk udah memiliki iklan yang aktif dan ingin membuat iklan JP Max baru untuk produk yang sama gitu ya, maka iklan yang sudah ada akan dijeda sampai nanti produk kedua yang tadi diiklankan itu selesai gitu ya. Nah, jadi kalau bisa sih udah satu produk dulu dibuatkan JP Max ya, tunggu sampai 7 sampai 14 hari nanti di analisis lagi gitu ya. Performanya gimana ya. Jadi kalau bisa kayak gitu ya. Jadi agar sistem dapat mempelajari dulu. Jangan sering diubah-ubah, gitu ya. Dan untuk pengaturan iklan JMP Max ROAS, ya untuk pengaturan bidding, jadi pilih JMP Max ROAS sebagai mode bidding dan atur target ROAS-nya. Ada 3 pilihan ya, ataupun kita bisa ngatur juga target ROAS secara manual, ya. Jadi untuk JMP Max ROAS, Shopee akan mengoptimalkan modal yang teman-teman atur supaya bisa mencapai target ROAS yang teman-teman pilih, yang teman-teman masukkan gitu ya, dan teman-teman mau gitu ya. Nah, di sini untuk panduan bidding JMP Max ROAS harus diperhatikan ya teman-teman ya. ROAS yang disarankan berdasarkan kinerja histori produk yang dipilih atau produk serupa.
serta kinerja di tingkat item dan tokonya dengan tujuan untuk memaksimalkan exposure iklan dengan modal harian sambil mempertahankan ROAS yang sehat gitu ya. Berikutnya, semakin rendah target ROAS yang ditetapkan, maka semakin sedikit pembatasan yang ada pada tujuan ROAS-nya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak traffic iklan, ya maupun sebaliknya. Kalau misalnya kita memasang target ROAS yang cukup besar, gitu ya, nah bisa jadi semakin dikit ya pembatasannya, gitu ya, pada tujuan ROAS tadi. Ya, traffic iklannya juga semakin dikit, gitu ya, karena memang kalau untuk JMP Max ROAS ini kan mereka akan menampilkan produk kita tuh ke pembeli-pembeli yang potensial untuk kita, gitu, kayak gitu ya, untuk kita atau untuk produk kita, gitu ya. Nah, karena tujuan utamanya selama 7 hari pertama, gitu ya. Nah, untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, disarankan menetapkan target ROAS 10% lebih rendah, gitu ya, atau seenggaknya tidak lebih tinggi dari ROAS yang disarankan oleh Shopee. Ya, misalnya di sini kan ROAS-nya contoh ya 3,7, ROAS-nya 5,6, ya berikutnya 6,7, ya kalau bisa 10% dari ROAS yang kita punya ya, atau tidak di atas dari rekomendasi yang udah ada di sistem, gitu ya. Nah, itu ya tips dan triknya, gitu ya. Dan kita juga dapat menyesuaikan target ROAS di kolom masukkan nilai yang sesuai, ya. Jadi kalau misalnya ini nggak yang pilihan dari Shopee itu nggak ada yang sesuai dengan yang kita mau, nggak apa-apa. Masukkan nilai yang sesuai. Asalkan tadi balik lagi, ya disarankan untuk menetapkan target ROAS 10% lebih rendah gitu ya di eh, bawah target ROAS yang kita punya, gitu ya. Dan juga nggak, yang kalau bisa jangan lebih dari yang udah direkomendasikan oleh Shopee, gitu ya. Ini untuk catatan aja teman-teman, JMP Max ROAS hanya akan menjamin kinerja ROAS. Pastikan untuk menetapkan target ROAS yang wajar, gitu ya. Jadi jangan ambis juga gitu ya. Aku mau target ROAS misalnya di atas 10 segala macam, tapi ternyata ROAS kita gitu ya di produk kita tuh nggak segitu, ya. Jadi kalau bisa harus diperhatikan saran ini ya dari Shopee, gitu ya. Nah, berikutnya, untuk pengaturan iklan JP Max ROAS yang selanjutnya, untuk halaman pembuatan iklan produk, gitu ya. Jadi kita dapat menampilkan iklan dengan JP Max ROAS. Ya, jadi jika produk yang dipilih memilih iklan aktif yang sedang berjalan, kita dapat melihat pemberitahuan yang menginformasikan perubahan yang akan terjadi, ya. Nah, untuk menampilkan iklan JP Max untuk pengaturan modal, produk yang memiliki beberapa iklan dengan modal harian tetap, Shopee akan mengonsolidasikan total modal dalam nilai rupiah dari semua iklan yang berlangsung. Lalu, produk memiliki beberapa iklan dengan beberapa diantaranya memiliki modal harian tak terbatas. Ya, jadi Shopee akan menetapkan anggaran iklan JMP Max sebagai tak terbatas. Gitu ya. Lalu untuk pengaturan periode iklannya, produk yang memiliki beberapa iklan dengan tanggal akhir yang dijadwalkan berbeda, Shopee akan mengonsolidasi iklan dengan tanggal akhir terpanjang untuk ditetapkan pada iklan JP Max. Ya. Dan produk yang memiliki beberapa iklan dengan beberapa diantaranya memiliki tanggal akhir yang tanpa batas tadi, ya Shopee akan mengikuti nilai tanggal akhir terpanjang, ya atau tanpa batas untuk ditetapkan sebagai iklan JP Max, ya atau diterapkan pada iklan JP Max-nya. Ya. Nah, lalu pengaturan iklan JP Max ini harus diperhatikan ya. Hanya satu iklan JP Max yang dapat aktif untuk setiap SKU dan tidak dapat dijalankan bersamaan dengan jenis iklan lainnya untuk SKU yang sama di toko teman-teman. Ya. Nah, ini peringatan ketika iklan aktif lainnya ya akan dinonaktifkan seperti yang tercantum di bawah ini ya. Ada gambarnya di sini ya. Iklan aktif gitu ya. Jadi JMP Max diaktifkan pada produk dan periode yang dipilih. Iklan dengan pengaturan JMP Max akan dijeda jika tetap dilanjutkan. Nah, ini peringatan yang mungkin kalau teman-teman mengaktifkan iklan manual dengan SKU yang sama dengan iklan JMP Max setelah aktif sebelumnya, gitu ya. Dan berikutnya ini kalau misalnya iklan aktif, peringatan saat kita mengaktifkan iklan JMP Max dengan SKUI yang sama dengan iklan yang aktif sebelumnya juga.
gitu ya. Jadi nanti akan ada tampilkan, akan ada notifikasi dulu nih, ada peringatan gitu ya. Teman-teman hindari juga mengubah pengaturan iklan termasuk model harian hingga fase pembelajaran tadi selesai kayak 7 sampai 14 hari gitu ya. Jadi harus jangan diubah-ubah dulu, jangan diotak-atik dulu gitu ya. Ketika kita udah mengakses modal atau mengakses JMP Max ini, tunggu sampai 7-14 hari ya, so yang mungkin yang kita pilih itu berapa, nanti kita analisis di sana gitu ya. Kalau begitu. Oke, berikutnya adalah iklan Shopee Live ya. Jadi tadi aku udah infoin, kalau iklan live ini kalau bisa teman-teman udah konsisten atau bahkan udah punya penjualan di live, nah aku saranin untuk pakai iklan live. Tapi kalau yang masih belum konsisten, masih bolong-bolong nge-live-nya gitu ya, aku saranin ditingkatkan dulu aja gitu ya. Jadwal live streamingnya lebih sering lagi, lebih lama lagi gitu ya, agar ini efektif iklan Shopee Live. Jadi iklan live akan menampilkan visibilitas siaran langsung atau live stream teman-teman ya, dan nanti akan dipromosikan di lokasi dengan lalu lintas tinggi gitu ya, seperti bagian temukan untuk Anda dan juga jelajahi di Shopee Live ya. Ini ada halaman temukan atau discover page, ada halaman for your page ya untuk Anda, lalu akan ditampilkan di halaman Shopee Live ya, geser kanan atau explore page. Keuntungannya dapat awareness pastinya ya, penempatan pada traffic teratas, jadwalkan iklan untuk siaran langsung ya atau mendatang itu bisa ya. Misalnya kita mau live 1 hari full tapi mau kita iklanin aja Shopee Live kita itu di jam 4 sampai jam 5 aja nih gitu ya, itu boleh gitu ya. Jadi nggak setiap hari atau nggak full day kita iklanin, nggak, karena boncos nanti takutnya ya. Jadi jam-jam ramai aja yang kira-kira mungkin teman-teman kalau udah punya benchmark, misalnya aku ramainya itu live-nya di jam 4 sampai dengan jam 5 nih. Nah, boleh di jam tersebut. Ya, walaupun teman-teman udah nge-live dari jam 1 misalnya sampai jam 6 gitu ya. Kampanye kinerja kampanye real time tersedia di platform penjualnya gitu ya. Jadi ini tampilan siaran langsung teman-teman ya yang sedang berlangsung saat pembeli menelusuri kontennya gitu ya. Nah, jadi untuk cara kerja iklan Shopee Live, iklan Shopee Live hanya akan ditayangkan atau mulai dikenakan biaya per kunjungannya ketika ada sesi live stream yang berlangsung di waktu iklan ditentukan. Jadi ada namanya, kalau sistem chargingnya itu adalah cost per mile. Jadi biaya per 1.000 kali dilihat ya, akan dihitung adalah 1.000 kali dilihat baru terhitung gitu ya. Jadi apa impressionnya kita ada di halaman discovery page, di halaman tadi ya for your page ya. Nah itu kalau udah 1.000 kali dilihat, nah itu nanti kita akan dikenakan biaya. Dan itu untuk sistem chargingnya ya, contoh aku nge-live dari jam 1 sampai dengan jam 6 ya, tapi aku cuman pasangnya atau setting iklannya di jam 4 sampai jam 5 aja ya. Berarti jam 1 dan jam 3 itu walaupun aku aktif live tapi nggak akan dipotong gitu ya. Nggak akan dikenakan biaya cost per mile karena yang jam 4 dan jam 5-nya aja nih yang akan nanti dikenakan biaya gitu ya. Dan pada saat iklan itu aktif gitu ya. Nah, itu ya intinya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya nih, misalnya aku nge-live dari jam 1 sampai dengan jam 6. Nggak jam 1 sampai jam 6-nya juga aku setting iklan gitu ya. Tapi kira-kira yang jam-jam ramai aja ya yang kita iklanin gitu ya. Jadi kayak gitu. Yang kedua, mekanisme iklan live muncul kepada pembeli itu pertama dari minat penontonnya pasti ya. Kira-kira dilihat di sistem nih, kira-kira mereka tadinya lagi searching-searching apa ya. Ya lagi cari-cari apa nih kira-kira di Shopee gitu ya. Nah, itu yang kedua adalah kualitas konten iklan. Kualitas konten iklan eh, ya kita juga bisa perbaiki gitu ya kualitas konten iklan kita, misalnya dari cover Shopee Live kita ya, covernya tuh harus seperti apa sih, kalau bisa bikin flyer khusus untuk live atau enggak pakai produk yang bagus gitu ya, ataupun ada ya kalimat-kalimat CTA gitu ya, call to actionnya kayak misalnya clearance sale ya, cuma di live hari ini aja gitu ya. Nah begitupun juga nanti judul dari live streamingnya kalau bisa jangan yang general tapi langsung aja highlight promosinya mau dikasih apa. Contoh, promo 6.6, diskon 10% maksimal 5.000 ya. Promo
hari gajian, ya 100K dapat dua, ya contoh kayak gitu ya. Jadi langsung aja highlight promosi mau dikasih. Berikutnya adalah anggaran iklan, gitu ya. Semakin besar juga semakin bagus ya untuk penempatan-penempatannya. Ya, dan ini berikut adalah penempatan iklan live. Ada di halaman temukan Discovery page, ya. Ada di halaman Shopee Live dari temukan, ya. Geser aja ke kanan, gitu ya. Lalu halaman for your page, ya, yang nanti ketika kita scrolling-scrolling nanti bisa dimasukkan ke sana, gitu ya. Nah, ini penempatan iklannya. Ya. Berikut ya, ada di halaman depan juga ya, ada di halaman depan Shopee Live, muncul di halaman produk, lalu landing otomatis ke tab live, gitu ya, Shopee, gitu ya, nanti ada muncul di live. Nah, ini catatan aja, penempatan iklan live ini baru tersedia untuk streamer terpilih, gitu ya, jadi nggak belum ke semua streamer. Gitu ya. Nah, gimana cara membuat iklan live? Ya, pertama adalah via iklan Shopee pada Seller Center, ya. Jadi kita tetap pilihnya tadi ya iklan Shopee, lalu pilih iklan live. Ya, yang kedua kalau melalui handphone, gitu ya, via icon iklan live, gitu ya, pada live room-nya. Jadi buat iklan. Jadi ntar kita tinggal setting aja, gitu ya. Nah, info penting seputar iklan Shopee, ya. 6 kesalahan umum pengguna iklan Shopee. Yang pertama adalah menentukan tujuan iklan. Ya, tidak menentukan tujuan beriklan sebelum memulai membuat iklan. Ya, tentukan yang tadi aku katakan di awal ya. Tujuan kita berikan untuk apa? Visibilitas kah? Penjual agresif atau penjual efektif? Agar kita tahu matriks tepat untuk dipantau dan dioptimasi. Kalau visibilitas yang mungkin kita akan review adalah tadi ya. eh, Matriksnya CTR, ya, click to rate-nya berapa, ya 1,5 atau 2 udah oke. Terus penjualan agresif, gitu ya. Mungkin dari konversinya, lalu penjualan efektif dari ACOS atau return on spend ads-nya, ya. Jadi kita lihatnya di situ. Yang kedua, menentukan halaman penempatan, ya. Kita tidak menentukan halaman penempatan yang sesuai. Kita tentukan halaman penempatan iklan berdasarkan tujuan beriklan, ya tadi ya, visibilitas, penjual agresif, dan penjual efektif. Lalu kita nggak ngatur modal iklan kita, ya, karena nanti eh, takutnya boncos atau yang lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi pilih diatur dulu, gitu ya. Agar teman-teman juga memiliki kontrol pada pengeluaran iklannya. Yang penting untuk mengatur iklan, ya, memodal iklan dengan mengikuti metode top down atau bottom up tadi ya, berdasarkan laba bersih. Nah, itu ya. Lalu untuk pemilihan produk, ya nggak semuanya produk kita iklankan, jangan ya. Jadi 3 sampai 5 produk terlaris aja. Dengan mengiklankan produk terlaris, pembeli juga nanti bisa ngeliat produk-produk kita yang lain yang ada di toko yang tadi aku udah infoin. Ya. Lalu kalau misalnya kita ingin beriklan ya, tapi produk terbaru gitu yang belum memiliki produk terjual atau ulasan, ya kita bisa mengiklankan produknya. Is okay, nggak apa-apa. Ya, tapi tujuannya adalah untuk visibilitas, ya istilahnya kita bakar uang gitu ya agar produk kita dapat awareness-nya nih, orang tahu, orang kenal sama produk kita gitu ya. Lalu pemilihan kata kunci cukup 5 sampai 10 kata kunci aja, ya. Dan yang terpenting, ya, nah ini jangan sampai kita nggak memantau atau mengoptimasi iklannya. Iklan perlu dipantau, A/B testing gitu ya, setidaknya 1 kali per minggu, ya dilakukan optimasi setidaknya 1 kali per 2 minggu, ya, atau atur kembali pengaturan iklan berdasarkan perma iklan yang berjalan. Ya, tentunya kita harus cek dulu gitu ya, setiap 7 hari atau seminggu, kira-kira efektif atau enggak, gitu ya. Nah, berikutnya untuk tips ya, sorry ini bukan kesalahan umum lagi ya, tapi tips untuk iklan adalah kita punya promo tapi bukan obat mah, gitu ya. Yang pertama, best seller. Kita masukkan aja produk terlaris kita 3 sampai 5 produk, ya. Lalu tingkatkan modal harian hingga 2 kali lipat. Yang tadi kita sama-sama sharing mengenai simulasi harga iklan atau modal harian, itu adalah modal harian ya, di luar dari mungkin hari-hari besar, kayak misalnya kampanye double date atau promo hari gajian. Nah, tentunya teman-teman bisa tingkatin lagi nih modal hariannya ketika di kampanye-kampanye besar yang ada di Shopee agar dapat trafficnya, gitu ya. Kayak misalnya tadi kan kalau yang untuk laba bersih itu kan sekitar 10 sampai 20%. Itu kan untuk modal harian aja.
Ya, bisa juga teman-teman tambahin misalnya 30% atau 40% di setiap mungkin hari-hari besar payday sale atau promo hari ini ya, double dates. Yang datang tuh 6,6 titik 6. Early start ya. Awal pasang dan monitor iklan 1 minggu lebih awal gitu ya. Dan juga pasang iklan JMP Max otomatis ya, atau iklan otomatis, dan tingkatkan potensi penjualan dengan JMP Max gitu ya teman-teman. Nah, lalu untuk konklusi pembahasan hari ini, perbaiki halaman produk sesuai dengan rekomendasi Shopee, yaitu penting ya. Halaman produk mau gimana pun itu basic dan itu harus benar-benar bagus organiknya supaya produk kita juga dapat dipahami atau dipelajari oleh sistem dengan mudah. Tentukan model yang tepat dengan perhitungan laba bersih ya. Jadi kita pilihnya laba bersih aja gitu ya. Untuk yang baru-baru khususnya jangan pakai omset dulu gitu ya, karena mungkin omset kita belum eh, signifikan. Kita bisa pakai laba bersih tadi gitu ya, 10 atau 20 sampai 20%. Gunakan iklan JMP Max untuk pengaturan yang lebih mudah dan hasil yang sesuai dengan target. Yang tadi ya, kalau iklan JMP Max itu kan kita dapat menentukan target yang kita mau. Kayak misalnya ROAS, kita ada nanti sistem akan bekerja agar kita dapat mencapai target ROAS yang kita mau gitu ya kurang lebih.